Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Riau, kelompok 4, kelas 1B. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas materi tentang desain pengajaran. Yang pertama, pengertian desain pengajaran. Desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro. Untuk berbagai mata pelajaran, pada berbagai tingkatan, kompleksitas, dan desain pembelajaran merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan pembelajar serta sistem penyampaiannya. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan, bahan dan kegiatan pembelajaran, uji coba, dan penilaian bahan serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kriteria desain instruksional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, berorientasi pada siswa. Yang kedua, berpijak pada pendekatan sistem. Selanjutnya, hubungan perencanaan dan desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran atau disebut lesson plans berbeda dengan desain pembelajaran. Namun, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat sebagai program pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun untuk kebutuhan guru dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 3. Model-model desain instruksional. A. Model CAM. Menurut CAM, pengembangan desain sistem instruksional terdiri atas komponen-komponen. 1. Hasil yang ingin dicapai. 2. Analisis tes mata pelajaran. 3. Tujuan khusus. 4. Aktivitas belajar. 5. Sumber belajar. 6. Layanan pendukung. 7. Evaluasi belajar. 8. Tes awal. 9. Karakteristik belajar. B. Model Bernard-Lee. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahap-tahapan yang jelas. 1. Menganalisis dan merumuskan tujuan. 2. Merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 3. Menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar. 4. Merancang sistem. 5. Mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem. 6. Mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Saya Yusri Kurniati, saya akan menjelaskan tentang model Dick and Seri dan model PPSI. Model Dick and Seri harus dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. Selanjutnya adalah model PPSI atau prosedur pengelolaan sistem instruksional. Adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk melaksanakan kurikulum 1975. PPSI sendiri terdiri dari 5 tahap, yakni yang pertama, merumuskan tujuan, yang kedua, mengembangkan alat evaluasi, yang ketiga, mengembangkan kegiatan belajar mengajar, 4, mengembangkan program kegiatan pembelajaran, dan yang kelima, pelaksanaan program. Ada 4 pola pengajaran. Yang pertama, pola pengajaran tradisional. Pengajar atau guru memegang peran utama dalam menentukan isi dan metode pengajaran, termasuk dalam menilai kemajuan belajar siswa. Yang kedua, pola pengajaran dibantu media. Perkembangan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi pola pengajaran, sehingga timbul kecenderungan membakukan masukan atau standarisasi input ke dalam sistem pengajaran. Yang ketiga, pola pengajaran antara guru dan media. Implikasi yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan umat manusia dari generasi ke generasi juga menuntut sistem pendidikan dan kepelatihan yang canggih. Yang terakhir atau yang keempat, pola pengajaran dengan media. Pola pengajaran keempat ini muncul sebagai jawaban akan semakin meningkatnya kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar, baik dari segi jumlah maupun mutu. Munculnya tuntutan profesionalisme tenaga pengajar
dalam langkah standarisasi mutu, memberikan dampak berkurangnya tenaga pengajar yang berkualitas tinggi. Yaitu C. Komponen pembelajaran. Pembelajaran sama artinya dengan kegiatan mengajar. Kegiatan mengajar dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menyampaikan suatu pembelajaran kepada siswa. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi 1. Kurikulum, 2. Guru, 3. Siswa, 4. Metode, 5. Materi, 6. Media, dan 7. Evaluasi. Dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu 1. Kurikulum. Kurikulum berasal dari kata etimologik, yaitu kurikulum atau curiculum, berasal dari bahasa Yunani kurir yang artinya pelari. Baiklah, kita masuk ke komponen pengajaran. Pembelajaran sama artinya dengan kegiatan mengajar. Kegiatan mengajar itu dilakukan oleh guru untuk menyampaikan sesuatu kepada anak murid. Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu model pembelajaran yang diterapkan oleh guru-guru dalam proses belajar mengajar, yaitu konsep belajar yang membantu guru atau cara guru di dunia nyata siswa untuk mendorong agar siswa menjadi siswa yang aktif. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Ada 3 komponen, yaitu 1. Kurikulum, yang kedua guru, yang ketiga siswa. Secara etimologis, kurikulum atau cara pembelajaran berasal dari bahasa Yunani. Kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya berarti tempat berpacu, yaitu jarak yang harus ditempuh oleh para dari garis start sampai garis finish. Yang kedua tadi adalah guru. Kata guru berasal dari bahasa Sanskerta. Guru yang juga berarti guru tetap, arti harfiah adalah berat, yaitu umumnya merujuk pendidikan profesional. Yang ketiga adalah siswa. Siswa ataupun murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu proses pembelajaran di bawah bimbingan seorang atau guru. Yang keempat itu ada metode. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses pengajaran pembelajaran, yaitu sebagai berikut: metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, demonstrasi, eksperimen, dan sebagainya. Yang kelima ada materi. Materi juga merupakan salah satu faktor pemicu keterlibatan siswa, yaitu adanya yang teks yang menarik, adanya kegiatan atau soal-soal yang membuat seorang siswa itu semakin ingin belajar. Baik, yang keenam itu adalah alat pembelajaran atau media. Kata media itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti peraturan atau pengantar atau cara bagaimana guru menyampaikan pembelajaran lewat media. Bisa lewat secara daring, bisa secara tatap muka, bisa sembaring kita wisata atau bagaimanapun. Itu yang disebut namanya media. Yang ketujuh adalah evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Menurut Wayne Dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Baiklah, akan dilanjutkan kepada Putri Mawadah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Mawadah Vinoa A. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang disampaikan oleh kelompok kami, yaitu desain pembelajaran sangat penting sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Dengan adanya desain pembelajaran, diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan dengan adanya
pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan. Pola pengajaran adalah suatu bentuk kegiatan dalam mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar mengajar. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan antara satu sama lain yang merupakan hal penting dalam pembelajaran, yaitu kurikulum, guru, siswa, metode, materi, alat pembelajaran, dan evaluasi. Dari semua komponen pembelajaran yang antara satu dengan yang lainnya, yaitu memiliki hubungan saling keterkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Bagi setiap guru dituntut untuk memahami masing-masing metode secara baik, dengan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat untuk setiap unit materi pelajaran yang diberikan kepada siswa, maka akan meningkatkan proses interaksi belajar mengajar. Jika ada salah satu komponen pembelajaran yang bermasalah, maka proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan